Karena jangan lupa bahwa yang namanya pengelolaan SDM atau pengelolaan HR yang efektif itu ujungnya apa? Ujungnya adalah bisnisnya berkembang, asetnya nambah, revenue meningkat, profitnya meningkat dengan cost yang efektif. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh satu perusahaan, penghargaan SDM, penghargaan HR yang diterima oleh satu perusahaan, dan kita merasa bahwa perusahaan itu sudah leading di dalam pengelolaan SDM. Jangan juga kita terlalu terpana ya waktu kita melakukan anjang sana atau benchmark ke perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk perusahaan-perusahaan ternama, dan lalu kita melihat selain banyaknya trofi penghargaan HR, penghargaan mengenai training yang terbaik, mengenai performance management, succession plan, dan lain-lain, lalu kita merasa bahwa perusahaan itu sudah melaksanakan pengelolaan SDM yang efektif. Memang program HR yang bagus, yang excellent itu penting, kita perlukan di dalam pengelolaan SDM di dalam satu perusahaan. Dan sekarang ini kalau kita lihat program-program SDM itu sudah banyak dan sangat bervariasi, dan istilah-istilah yang dipakai sudah advance. Kita biasa mendengar mengenai talent management, succession plan, ada grading, ya kan? Yang terbaru future of work, kemudian employee experience, employee engagement, employee value proposition. Banyak sekali program-program HR yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat, kepada komunitas HR, dan yang sudah banyak diadop oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM di perusahaannya. Memang itu perlu untuk membuat pengelolaan HR yang efektif. Baik dibikin sendiri program-program tadi, maupun kita bisa minta bantuan konsultan untuk mengembangkan program itu di perusahaan kita. Tetapi itu saja tidak cukup. Tidak cukup hanya kita memiliki program HR yang baik, lalu kita bilang bahwa kita sudah efektif, perusahaan kita sudah efektif dalam pengelolaan SDM. Dan itu banyak terjadi. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan atau tim HR selalu bilang, kita sudah bagus kok. Udah banyak program-program yang kita bikin, yang kita introduce ke bisnis, dan sesuai juga dengan kebutuhan bisnis. Bisnis bilang mereka butuh talent management, dibikinkan talent management. Bisnis bilang mereka perlu training leadership, dibikinkan training leadership, dan lain-lain. Tapi itu saja tidak cukup, udah pasti. Karena jangan lupa bahwa yang namanya pengelolaan SDM atau pengelolaan HR yang efektif itu ujungnya apa? Ujungnya adalah bisnisnya berkembang, asetnya nambah, revenue meningkat, profitnya meningkat dengan cost yang efektif. Jadi itu ujungnya pengelolaan HR yang efektif. Jadi questionnya, apakah program-program yang bagus tadi, program HR yang bagus tadi, menjamin tercapainya bisnis yang lebih bagus, bisnis yang bertumbuh dan berkembang. Kalau tidak, berarti programnya belum efektif. Nah, oleh sebab itu, kita harus perhatikan bahwa HR yang efektif itu ujungnya bisnisnya tumbuh. Caranya bagaimana? Ada 3 hal. 1, tadi benar, bahwa program-program kita harus advance, kita harus benchmark kemana-mana, kita harus pakai konsultan, kita come up dengan program-program human resources yang bagus, itu satu hal. Tapi ada 2 hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu 1 adalah teknologi
yang mendeliver program-program tadi kepada seluruh leaders dan seluruh karyawan. Tidak ada gunanya kita punya program bagus kalau tidak bisa diakses oleh karyawan, kalau tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Dan kalau zaman sekarang pelaksanaan program itu hanya satu enablernya yang paling penting, yaitu teknologi, sehingga memungkinkan diakses oleh seluruh karyawan. Istilahnya dulu adalah employee services ya. Kalau sekarang dengan menggunakan teknologi dengan UI, UX yang bagus, setiap karyawan harusnya bisa mengakses semua program, bisa melihat apa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan supaya dia bisa naik pangkat, dia bisa melihat apa saja kompetensi yang dibutuhkan, training yang dibutuhkan. Begitu juga dengan departemen HR-nya atau departemen SDM-nya bisa mencari kandidat untuk posisi tertentu melalui teknologi, termasuk penggunaan artificial intelligence di dalam teknologi SDM. Itu satu. Jadi gunanya teknologi ini adalah dia mengintegrasikan semua program-program tadi, tidak jalan sendiri, dan yang kedua bisa diakses oleh semua karyawan. Jadi HR yang efektif, programnya bagus, kemudian diintegrasikan melalui teknologi maupun kemudahan akses oleh karyawan melalui teknologi. Dan yang kedua ya, jadi yang pertama tadi teknologi, yang kedua adalah adanya manajer yang suportif terhadap program HR. Percuma kita mempunyai program-program yang bagus, tapi tidak disupport oleh para manajer di lapangan. Kenapa support manajer di lapangan terhadap program SDM itu sangat penting? Karena yang mempunyai staff di lapangan itu adalah manajer, bukan HR. HR tidak mempunyai staff. Yang mempunyai staff, frontliners, operasional adalah para manajer di lapangan. Jadi manajer di lapangan itu harus suportif, harus mendukung program HR. Artinya apa? Artinya dia memahami program-programnya, dia mengerti filosofinya, dia mengerti prosesnya, dia setuju dengan program itu, dan tentu kemudian dia menyampaikan kepada karyawannya maupun melaksanakan di lapangan. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita di fungsi SDM meyakinkan bahwa para manajer buy-in dengan program-program HR tersebut dan juga bahwa mereka adalah franchise dari fungsi SDM. Jadi supaya program HR itu efektif, 3 hal harus kita yakinkan. 1, program-programnya bagus, excellent, sesuai dengan perkembangan di market, sesuai dengan framework yang sudah bagus dan tervalidasi di lapangan. Yang kedua, diintegrasikan melalui teknologi dan bisa diakses oleh karyawan kapanpun. Dan yang ketiga, disupport oleh para manajer lini yang ada di lapangan. Dengan demikian, kita bisa meyakinkan bahwa tim HR itu bukan sekedar menerima penghargaan karena program HR-nya bagus, dijadikan sebagai ajang kompetisi, tetapi benar-benar bisa berguna bagi perusahaan dalam menumbuhkan bisnisnya ke depan.